Pemirsa, setelah pelaku yakni Suyanto langsung mengeluarkan pisau yang ia bawa, ibu korban yang melihatnya langsung berteriak histeris meminta tolong. Adapun Sinta berusaha kabur sambil menggendong anaknya. Saat itulah tiba-tiba Suyanto menyayat perut Sinta menggunakan pisau. Sinta pun terjatuh dalam keadaan masih menggendong sang anak. Selesai menyayat Sinta, Suyatno lalu berupaya bunuh diri. Mendengar teriakan minta tolong, warga pun berdatangan. Saat itu Suyatno dan Sinta sudah tergeletak berdarah-darah. Informasi terkait peristiwa ini kita telah terhubung bersama rekan Mas Kauzan wartawan Tribun Muria. Rekan Mas Kauzan, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, Justina, saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah. Pada hari Selasa, 3 September 2024 pagi, terjadi peristiwa berdarah di Desa Jepalo, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati. Di desa tersebut, ada seorang ibu muda bernama Sinta Ulfa Raudik, 24 tahun, yang diserang oleh tetangganya sendiri, yaitu Suyanto, 32 tahun, menggunakan senjata tajam berupa pisau. Sinta dan Suyanto ini bertetangga satu desa dan hanya berbeda RW. Pada Selasa pagi, Suyanto mendatangi atau bertamu ke rumah Sinta dan pada saat itu yang menemui Suyanto adalah ibu dari Sinta. Kemudian Sinta yang memiliki anak usia 5 bulan sambil menggendong anaknya dia berpamitan untuk keluar rumah untuk pergi ke rumah saudaranya. Namun ketika itu tiba-tiba Suyanto yang datang bertamu menarik lengan atau tangan Sinta untuk kembali masuk ke dalam rumah dan dia mengeluarkan pisau, senjata tajam pisau yang berukuran panjang 38 cm. Saat itulah ibu dari Sinta berteriak histeris, namun Suyanto tiba-tiba menyayat perut dari Sinta yang saat itu masih menggendong anaknya. Sinta pun langsung jatuh bersimbah darah dan setelah melakukan tindakan nekat tersebut, Suyanto kemudian melakukan upaya bunuh diri dengan cara menyayat perut dan juga lehernya sendiri. Setelah itu kemudian warga berdatangan dan tubuh atau Sinta dan juga Suyanto dilarikan ke rumah sakit swasta di wilayah Kecamatan Bayu. Keduanya sempat mendapatkan tindakan operasi, namun eh, korban yaitu Sinta dinyatakan meninggal dunia pada keesokan harinya. Dan polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan juga eh, melakukan interogasi terhadap pelaku. Dan menurut Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Muhammad Alvan Armin, korban yaitu Sinta mengalami luka sayatan di perut sepanjang 27 cm dan sempat mendapat tindakan operasi, namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal dunia, dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis pagi. Dan terhadap tubuh atau jasad Sinta dilakukan otopsi oleh Bitdokes Polda Jawa Tengah. Dan menurut Kasat Reskrim Polresta Pati, eh, peristiwa ini tindakan nekat yang dilakukan oleh pelaku yaitu Suyanto dilatar belakangi oleh motif asmara. Jadi menurut Kasat Reskrim, pada masa remajanya sebelum menikah, Sinta pernah menjalin hubungan dengan Suyanto. Namun kemudian Sinta menikah dengan pria lain dan sampai sekarang sudah memiliki seorang anak yang berusia 5 bulan. Dan masih menurut keterangan dari pihak kepolisian, eh, pelaku atau Suyanto setelah Sinta menikah masih berusaha mengejar, namun dia ditolak oleh Sinta sehingga pada akhirnya kemudian Suyanto melakukan tindakan nekat tersebut. Dan saat ini menurut keterangan kepolisian, eh, pelaku yaitu Suyanto sudah sadar setelah menjalani operasi dan sudah diinterogasi dan yang bersangkutan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan yang bersangkutan dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dan juga penganiayaan berencana dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Demikian Istina, saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah, kembali ke studio. Terima kasih rekan Mas Kauzan wartawan Tribun Muria atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut wawancara wartawan kami.
bersama Kompol Muhammad Alvan Armin, Kasat Reskrim Polresta Pati. Berusaha untuk menahan, kemudian ibu korban menolong korban, saat itu juga tersangka saudara S kemudian berusaha untuk membunuh diri dengan cara menyayat lehernya dengan pisau yang dibawanya, kemudian juga menusuk menyayat perutnya sendiri. Kemudian warga yang lewat mendengar teriakan minta tolong, kemudian masuk dan menolong korban serta tersangka untuk dibawa ke rumah sakit di Tayu. Dan untuk motifnya apa nanti? Baik dari hasil penyelidikan yang telah kami lakukan untuk dugaan motif, yaitu terkait dengan bahwa tersangka saudara S ini intinya menyukai korban, namun korban tidak mau karena sudah menikah dengan orang lain. Dan kondisi terakhir tentunya untuk korban pada saat setelah kejadian dibawa ke rumah sakit di Tayu, saat itu di Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.